Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan membahas tentang foto periodisitas atau panjang hari. Dimulai dari perkenalan anggota kelompok. Yang pertama ada Asa Mbak Hikmah, Dita Aditya Kusumawati, Dwi Novia Anggraini, Dwi Ulfa Agustina, Istifarin Ika Azahra, Reza Devina Putri, dan Wita Nayiro. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian panjang hari yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, pengertian dari panjang hari atau fotoperiodisitas. Panjang hari adalah durasi waktu di mana suatu tempat di permukaan bumi menerima cahaya matahari dalam satu siklus harian. Faktor yang mempengaruhi panjang hari bergantung pada lintang geografis dan waktu dalam setahun. Panjang hari adalah fenomena astronomi yang diatur oleh rotasi bumi pada suhunya dan posisinya dalam orbit mengelilingi matahari. Respon biologis organisme terhadap perubahan panjang hari atau durasi pencahayaan disebut juga dengan fotoperiodisitas. Fotoperiodisitas adalah fenomena biologis yang melibatkan respon organisme terhadap lingkungan, khususnya terkait panjang hari. Jadi, organisme, tumbuhan, dan hewan menggunakan fotoperiodisitas untuk mengatur berbagai aktivitas fisiologis, seperti pembungaan pada tumbuhan, migrasi burung, atau musim kawin hewan. Selanjutnya, apa hubungan panjang hari dan fotoperiodisitas? Panjang hari itu adalah kondisi fisik lingkungan, yakni durasi pencahayaan, sedangkan fotoperiodisitas itu respon organisme terhadap kondisi tersebut. Fotoperiodisitas ini bergantung pada panjang hari, tetapi panjang hari tidak bergantung pada fotoperiodisitas. Hubungan panjang hari dan fotoperiodisitas pada tumbuhan dibuktikan oleh pola pembungaan yang sangat bergantung pada durasi cahaya atau kegelapan yang diterima oleh tumbuhan. Fenomena ini penting dalam pertanian untuk menentukan waktu tanam dan panen yang optimal sesuai kebutuhan fotoperiodisitas tanaman. Selanjutnya, silakan. Karakteristik fotoperiodisitas atau panjang hari. Karakteristik dari fotoperiodisitas ini yaitu panjang hari tidak terpengaruh oleh keadaan awan. Karena yang pertama, panjang hari berdasarkan posisi matahari. Jadi, panjang hari ditentukan oleh waktu antara matahari terbit atau sunrise dan matahari terbenam atau sunset. Selama periode ini, meskipun sinar matahari mungkin terhalang oleh awan, durasi siang tetap sama karena posisi matahari relatif terhadap cakrawala tidak berubah. Yang kedua yaitu intensitas cahaya berbeda, tapi tidak mempengaruhi durasi. Jadi keadaan awan dapat mengurangi intensitas cahaya yang diterima di permukaan bumi, tetapi tidak mengubah jumlah waktu siang hari yang tersedia. Tumbuhan merespons durasi waktu cahaya, bukan intensitasnya, dalam konteks fotoperiodisme. Yang ketiga yaitu relevansi dalam fotoperiodisme. Dalam sistem fotoperiodik tumbuhan, mekanisme deteksi panjang hari menggunakan pigmen fotoreseptor atau yang disebut dengan seperti fitokom yang mendeteksi keberadaan cahaya, bukan kecerahannya. Oleh karena itu, meskipun langit mendung, proses fisiologis tumbuhan tetap dipengaruhi oleh panjang hari yang sebenarnya. Jadi, kesimpulan dari panjang hari tidak terpengaruh oleh keadaan awan itu karena keadaan awan hanya mempengaruhi
intensitas cahaya yang diterima, tetapi panjang hari sebagai faktor waktu biologis tetap konstan dan tidak terganggu oleh perubahan kondisi atmosfer seperti mendung atau berawan. Next. Selanjutnya adalah tanaman hari panjang. Tanaman hari panjang adalah tanaman yang memerlukan periode pencahayaan panjang lebih dari 12 jam per hari untuk berbunga. Tanaman ini berkembang biak baik untuk memulai proses pembungaan saat mendapatkan sinar matahari yang cukup panjang dalam sehari. Biasanya terjadi pada musim semi atau musim panas ketika durasi siang lebih panjang dibandingkan dengan durasi malam. Mekanisme kerjanya yaitu proses pembungaan pada tanaman hari panjang dipengaruhi oleh fotoperiodisme, yaitu respon fisiologi tanaman terhadap panjang, siang, dan malam. Tanaman hari panjang membutuhkan durasi malam lebih pendek dibandingkan dengan pada siang hari untuk memicu hormon tertentu seperti florigen yang mendorong pembungaan. Contoh tanaman hari panjang yaitu pada tanaman bayam dan juga tanaman kentang. Selanjutnya ada tanaman hari pendek atau short day plants atau SDPS. Merupakan tanaman yang membutuhkan periode gelap atau malam lebih panjang daripada periode tertentu untuk berbunga. Biasanya ini terjadi ketika durasi hari lebih pendek daripada durasi gelap atau malam yang dibutuhkan tanaman. Fenomena ini dikenal sebagai fotoperiodisme, yakni respons fisiologis tanaman terhadap panjang hari dan malam, yang mengatur berbagai proses perkembangan termasuk pembungaan. Mekanisme dan proses tanaman hari pendek mendeteksi perubahan panjang hari melalui reseptor cahaya seperti vitrokom dan kriptokrom. Informasi ini diterjemahkan ke mekanisme genetik yang memicu atau menghambat pembungaan, misalnya pada tanaman padi atau Oryzia sativa. Gen seperti HD1 berperan ganda memproduksikan pembungaan pada kondisi hari pendek dan menghambat pada kondisi hari panjang. Proses ini sering dipengaruhi oleh hormon florigen yang diproduksi di daun saat tanaman menerima sinyal fotoperiodik yang sesuai. Florigen diangkut ke meristem pucuk tanaman untuk memicu pembungaan bunga. Contoh dari tanaman hari pendek bukan hanya padi saja, tetapi ada juga tembakau, krisan, dan lain-lainnya. Selanjutnya. Selanjutnya ada tanaman berhari netral atau neutral day plant. Tanaman berhari netral, biasa juga disebut dengan tanaman intermediate, adalah tanaman yang berbunga, tidak dipengaruhi oleh panjang hari. Tanaman hari netral dapat tumbuh dan berbunga di berbagai musim dan lokasi geografis, asalkan faktor lingkungan lain mendukung. Tanaman intermediate dalam zona sedang bisa berbunga dalam beberapa bulan, tetapi tanaman yang tumbuh di daerah tropik yang mengalami 12 jam siang dan 12 jam malam dapat berbunga terus-menerus sepanjang tahun. Oleh karena itu, tanaman yang tumbuh di daerah tropik pada umumnya adalah tanaman intermediate. Karena stabilitas panjang siang ini, tanaman tropis tidak membutuhkan mekanisme khusus untuk merespon panjang siang atau malam agar berbunga. Pada tanaman hari netral, pembungaan biasanya dikendalikan oleh hormon seperti florigen yang diproduksi secara internal. Tidak seperti tanaman yang merespon panjang siang atau malam, tanaman ini lebih bergantung pada kondisi lingkungan seperti usia atau fase perkembangan, ketersediaan nutrisi, kondisi air, dan tanah.
Contoh dari tanaman hari netral ini ada tomat, mentimun, kapas, kacang panjang, dan beberapa varietas mawar. Oke, selanjutnya adalah panjang hari krisis. Panjang hari krisis adalah durasi hari yang menentukan apakah suatu tanaman akan memasuki fase pembungaan atau tetap pada fase vegetatif. Panjang hari kritis ini merupakan panjang hari maksimum untuk tanaman hari pendek dan minimum untuk tanaman hari panjang, di mana inisiasi pembungaan masih terjadi. Panjang hari kritis berbeda-beda menurut jenis tanaman dan varietas. Misalnya seperti tanaman kedelai termasuk tanaman hari pendek yang apabila ditumbuhkan pada hari panjang akan menghasilkan banyak karbohidrat dan protein yang digunakan untuk perkembangan batang dan daun sehingga pertumbuhan vegetatif lebih dominan, maka tidak mampu membentuk bunga dan buah. Sebaliknya, apabila tanaman hari panjang ditumbuhkan pada hari pendek akan menghasilkan sedikit karbohidrat dan protein sehingga pertumbuhan vegetatifnya lemah dan tidak cepat berbunga. Mekanisme ini melibatkan fotoreseptor seperti fitokrom dan triptokrom yang mendeteksi durasi cahaya. Sinyal dari fotoreseptor kemudian mengatur ekspresi gen seperti konstan dan flowering lotus state yang memicu pembungaan. Ketika panjang hari sesuai dengan panjang hari krisis, gen-gen ini diaktifkan sehingga tanaman memasuki fase reproduksi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, manfaat pengetahuan fotoperiodisitas. Pengetahuan tentang fotoperiodisitas ini memiliki berbagai manfaat, terutama dalam bidang pertanian, ekologi, dan kesehatan. Dalam bidang pertanian dan hortikultura, ini ada untuk manfaat penjadwalan tanam. Itu untuk memahami fotoperiodisitas tanaman, membantu petani menentukan waktu terbaik untuk menanam dan memanen tanaman tertentu, meningkatkan hasil dan kualitas tanaman. Terus ada juga manfaat dari bidang pertanian untuk pengendalian pertumbuhan tanaman. Pengetahuan ini digunakan untuk mengendalikan waktu berbunga, pertumbuhan vegetatif, dan fase reproduktif tanaman melalui manipulasi cahaya. Terus manfaat yang ketiga dari bidang pertanian itu ada pemuliaan tanaman untuk membantu dalam pengembangan varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan tertentu dengan memperhatikan kebutuhan fotoperiodisitasnya. Terus bidang peternakan ini manfaatnya untuk reproduksi hewan. Fotoperiodisitas mempengaruhi siklus reproduksi hewan tertentu, seperti unggas dan mamalia. Manipulasi cahaya dapat digunakan untuk mengatur waktu bertelur dan reproduksi hewan ternak. Terus yang ketiga, dalam bidang ekologi dan konservasi. Dalam bidang tersebut ada dua manfaat, untuk migrasi dan perilaku hewan dan untuk penjadwalan aktivitas ekologis. Manfaat yang migrasi itu fotoperiodisitas mempengaruhi perilaku migrasi dan reproduksi banyak hewan, termasuk dan serangga. Pengetahuan ini penting untuk konservasi spesies dan pengelolaan ekosistem. Yang penjadwalan aktivitas itu memahami fotoperiodisitas membantu dalam merencanakan aktivitas ekologis seperti penanaman kembali hutan dan restorasi habitat. Terus pada bidang yang keempat itu, bidang kesehatan dan kedokteran itu ada manfaatnya itu ritme dan pengobatan musiman. Pada ritme sirkadian itu, fotoperiodisitas mempengaruhi ritme sirkadian manusia yang mengatur pola tidur, makan, dan aktivitas harian. Pengetahuan ini digunakan dalam pengobatan gangguan tidur dan pengaturan jadwal kerja sir. Terus yang pengobatan musiman itu untuk mengelola gangguan efektif musiman SAD dengan terapi cahaya yang disesuaikan dengan fotoperiodisitas. Terus bidang yang kelima itu ada penelitian ilmiah.
Manfaat pada bidang tersebut ini ada studi biologi dan fisiologi dan pengembangan teknologi. Pada manfaat studi biologi dan fisiologi itu untuk pengetahuan tentang fotoperiodisitas penting dalam penelitian tentang mekanisme molekuler dan fisiologis yang mengatur respon organisme terhadap perubahan cahaya. Terus yang pengembangan teknologi itu, fotoperiodisitas digunakan dalam teknologi pencahayaan yang disesuaikan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, seperti pencahayaan indoor yang mendukung ritme sirkadian manusia. Dengan memahami dan menerapkan konsep fotoperiodisitas, kita dapat mengoptimalkan berbagai aspek kehidupan dan lingkungan, dari produksi pangan hingga kesejahteraan manusia dan pelestarian ekosistem. Baik, selanjutnya yaitu masuk pada sesi pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana fotoperiodisme dapat mempengaruhi interaksi antara tanaman dengan organisme lain, misalnya serangga penyerbuk? Baik, kita jawab untuk pertanyaan dari kelompok 1. Oke, karena tadi terdapat kesalahan, nomor 1 saya jawab, fotoperiodisme secara langsung mempengaruhi waktu berbunga tanaman, yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan interaksi dengan organisme lain seperti serangga penyerbuk, yaitu kupu-kupu dan lebah. Melalui respon terhadap panjang siang dan malam, tanaman dapat berbunga pada saat yang sinkron dengan aktivitas penyerbuk. Memastikan ketersediaan nektar atau serbuk sari ketika populasi serangga sedang aktif. Ketidaksesuaian waktu berbunga, misalnya akibat adanya perubahan iklim, dapat menyebabkan mismatch temporal, di mana serangga tidak dapat mendapatkan sumber makanan yang cukup, sementara tanaman gagal memperoleh penyerbukan yang optimal. Ketergantungan serangga penyerbuk terhadap tanaman untuk sumber makanan menjadikan gangguan fotoperiodisme, berdampak pada penurunan populasi serangga dan hilangnya keanekaragaman hayati serta disrupsi rantai makanan.
Penelitian telah dilakukan oleh Kudo dan Ida menunjukkan bahwa pergeseran waktu berbunga akibat musim semi yang lebih awal dapat menyebabkan tanaman dan menyebabkan kehilangan sinkronisasi yang berdampak negatif pada reproduksi tanaman dan populasi serangga, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Lanjut. Yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu pertanyaannya, bagaimana tanaman dapat membedakan antara perubahan panjang hari yang disebabkan oleh musim dan perubahan yang disebabkan oleh awan. Jadi, tanaman membedakan perubahan panjang hari akibat musim dan awan melalui fotoreseptor seperti fitokrom dan kriptokrom, serta jam sirkadian. Fotoreseptor mengukur durasi siang dan malam berdasarkan kualitas dan kuantitas cahaya, sementara jam sirkadian mengatur respons terhadap panjang malam yang stabil. Sehingga tanaman fokus pada pola durasi waktu daripada intensitas cahaya. Perubahan sementara akibat awan tidak mengganggu mekanisme ini karena tidak mempengaruhi pola fotoperiodisme secara signifikan. Namun, jika awan bertahan lama, intensitas cahaya rendah dapat mempengaruhi fotosintesis, meskipun respons terhadap musim tetap lebih dominan. Hal ini menunjukkan kemampuan adaptasi tanaman terhadap fluktuasi lingkungan yang sementara. Yang selanjutnya, akan menjawab dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu bagaimana tanaman menentukan panjang malam dengan akurasi tinggi dalam kondisi lingkungan yang tidak stabil seperti fluktuasi suhu. Jadi tanaman mengandalkan jam circadian clock internal yang tetap stabil meskipun kondisi lingkungannya itu berubah. Fotoreseptor seperti fitokrom mendeteksi cahaya merah dan merah jauh, mengatur aktivitas gen pengendali waktu seperti TOC1 dan LHY atau CCA1. Mekanisme ini memungkinkan tanaman mengukur panjang malam secara presisi, bahkan saat suhu atau intensitas cahaya fluktuatif. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana tanaman mengadaptasi diri terhadap perubahan fotoperiodisitas di lingkungan mereka? Jadi, tumbuhan itu memiliki mekanisme adaptasi yang kompleks untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan fotoperiodisitas di lingkungan. Adaptasi ini memungkinkan tumbuhan untuk mengoptimalkan pertumbuhan, reproduksi, dan kelangsungan hidupnya. Jadi tumbuhan sendiri beradaptasi terhadap perubahan fotoperiodisitas melalui yang pertama ada deteksi cahaya dengan fitokrom untuk mengenali panjang hari dan malam hari. Yang kedua ada pengaturan pembungaan. Tumbuhan hari pendek berbunga di musim dengan malam yang panjang, sedangkan tumbuhan hari yang panjang berbunga saat siang lebih lama. Yang ketiga ada dormansi atau mengurangi aktivitas metabolik selama musim tidak mendukung. Yang keempat ada penyesuaian pertumbuhan, yakni mempercepat atau menunda siklus hidup sesuai panjang hari. Yang terakhir ada plasticity genetik atau modifikasi gen untuk menyesuaikan diri dengan panjang hari di lingkungan yang berbeda. Oke.
Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 5. Mengapa tanaman tropis cenderung tidak terpengaruh oleh perubahan fotoperiodisitas? Jadi, tanaman tropis cenderung tidak terpengaruh oleh perubahan fotoperiodisitas karena di daerah tropis, panjang siang dan malam relatif stabil sepanjang tahun. Wilayah tropis yang berada di sekitar garis khatulistiwa memiliki durasi siang hari yang hampir sama sepanjang tahun, yaitu sekitar 12 jam. Hal ini berbeda dengan daerah subtropis, di mana panjang siang dan malam bervariasi tergantung musim. Karena stabilitas panjang siang ini, tanaman tropis tidak membutuhkan mekanisme khusus untuk merespon panjang siang atau malam agar berbunga. Oleh karena itu, pembungaan dan pertumbuhan tanaman ini lebih dipengaruhi oleh ketersediaan air, nutrisi tanah, dan suhu. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tanaman tropis yang termasuk dalam kategori tanaman hari netral yang berbunga tanpa bergantung pada panjang siang atau malam. Baik, sekian dari kelompok 6. Jika ada salah kata maupun salah dalam mekanisme dalam menyampaikan materi pada kelompok 6 ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.